Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para hamba Allah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah atas semua nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu dan senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya sampai Allah mewafatkan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kebaikan dan kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khairan kepada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang ketiga, masih bahasan tentang akhlak, dan kita masih melanjutkan pembahasan akhlak adil, akhlak berlaku adil. Di antara akhlak adalah berlaku adil, yaitu menempatkan hak itu kepada tempatnya atau meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak itu kepada pemiliknya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita menyebutkan pada pertemuan yang lalu tentang dalil-dalil ya keadilan, berikut ini kita akan sebutkan macam atau bentuk-bentuk keadilan. Yang pertama adalah al-adlu ma'allahi, yaitu berlaku adil terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Berlaku adil kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana berlaku adil kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Yaitu sebagaimana adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya atau memberikan hak kepada pemiliknya. Ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hak-hak. Dan ini di awal-awal pembahasan sudah kita sebutkan ya. Lebih-lebih ketika membahas tentang ya tauhid, pembahasan tentang tauhid, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Allah Subhanahu wa taala memiliki hak. Allah Subhanahu wa taala memiliki hak yang Allah tetapkan untuk dirinya hak tersebut. Para ulama setelah mereka meneliti di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka mendapati bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki 3 hak. Yang pertama adalah hak di dalam rububiyah, yaitu hak pengesaan Allah Subhanahu Wa Taala atau keesaan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Tabaraka wa Ta'ala itu memiliki hak untuk diesakan di dalam perbuatan-perbuatannya, bahwa tidak ada satupun selainnya yang mampu berbuat di alam semesta sebagaimana dia berbuat padanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hak di dalam perbuatan-perbuatannya. Tidak boleh ya kita meyakini, tidak boleh kita menyatakan bahwa ada selainnya yang bisa berbuat seperti Allah berbuat di alam semesta. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, itu adalah berlaku adil terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam hak rububiyah. Itu hak keesaan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya. Kemudian yang kedua para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, adalah hak yang kedua adalah hak uluhiyah, yaitu keberhakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, bahwa tidak ada satupun yang berhak selain Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi, diarahkan ibadah kepadanya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hak seperti itu, ya. Nah, ini merupakan bentuk keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hak ubudiyah atau ilahiyah atau ya uluhiyah, yaitu hak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berlaku adil kepada Allah ya di dalam hak ini. Baik, berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, yang diteliti oleh para ulama di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, didapatkan ada hak yang terakhir, yaitu hak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifatnya yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an maupun lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada satupun selainnya yang memiliki nama dan sifat seperti itu. Tidak serupa nama dan sifatnya seperti nama dan sifat selainnya. Dan tidak bisa dibayangkan bagaimana bentuknya. Tidak bisa pula untuk ya dipalingkan kepada makna yang lainnya, lebih-lebih ditolak ya salah satu darinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini merupakan bentuk keadilan terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berlaku adil kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hak-hak, semua haknya. Ya. Demikian, ya. Nah, apabila ya tidak berlaku adil kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hak-haknya, maka tentunya itu merupakan bentuk kezaliman, ya, bentuk kezaliman. Yang ketika ada salah satu hak Allah Subhanahu wa taala yang itu diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh orang itu tidak berlaku adil. Tindakan itu tindakan ya yang merusak keadilan
tindakan itu bertentangan dengan keadilan, itu merupakan tindakan tidak adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Tindakan itu disebut dengan kezaliman, ya. Nah, itulah dia merupakan bentuk kesyirikan. Nah, kalau ada selain Allah Subhanahu wa taala yang diyakini memiliki ya hak-hak prerogatif Allah, hak khusus Allah ini diberikan kepada selain Allah, ada selain Allah yang ternyata diyakini atau dinyatakan itu memiliki salah satu dari hak-hak Allah itu, maka sungguh ini merupakan bentuk menjadikan selain Allah tersebut sebagai tandingan bagi Allah. Nah, ini merupakan tindakan ketidakadilan kepada Allah, itu merupakan kezaliman, itulah dia kesyirikan. Ja'lu syai'i lillahi niddan, menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah, itulah kesyirikan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesyirikan itu merupakan bentuk pelanggaran terbesar, kezaliman terbesar. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan Luqman Al-Hakim kepada anaknya tatkala Luqman Al-Hakim alaihi salam itu memberikan wejangan kepada anaknya untuk tidak berbuat syirik. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wahai ananda, jangan kamu berbuat syirik karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Surah Luqman ayat 13. Ya, jadi tindakan ya berlaku tidak adil terhadap hak Allah Subhanahu wa taala, maka itu kezaliman. Nah, itulah dia kesyirikan. Oleh karenanya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berlaku adil kepada Allah Subhanahu wa taala berikutnya adalah yaitu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu keadilan. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu alam semesta ini, termasuk diri-diri kita dan segala apa saja yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, kelengkapan fasilitas hidup dan seterusnya. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala yang menyediakan hal itu untuk kita, fasilitas hidup yang mencukupi, ya. Bahkan Allah memberikan apa yang kita tidak pernah meminta, tapi karena Allah tahu kita butuh, itu diberikan oleh Allah, disediakan oleh Allah. Allah telah lakukan itu. Nah, maka layak ya sebagai bentuk keadilan adalah ya Allah itu ditaati karena Dia itu penguasa, pengatur dan pencipta, pengatur dan penguasa alam semesta ini. Ya, Dia itu ditaati karena Dia penguasa, Dia mencipta, Dia menguasa, yang menjadi penguasa, berkuasa di alam semesta. Demikian, maka Dia ditaati dan tidak boleh dimaksiati, didurhakai. Demikian. Allah itu diantara keadilan terhadap Allah adalah Allah itu selalu diingat kebaikannya, disebut, ya, karena memang semua kebaikan itu datang darinya, semua kenikmatan itu miliknya dan datang darinya. Allah memberikan kepada kita. Demikian. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa saja dari kebaikan yang menghampirimu itu berasal dari Allah, maka itu berasal dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan apa saja kenikmatan yang ada pada diri kalian itu, maka itu berasal dari Allah. Demikian. Maka dia itu harus diingat karena kebaikan-kebaikannya. Diingat, disebut, jangan dilupakan. Demikian. Nah, kalau dia diingat dan disebut, maka kita ini akan juga diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu berasal dari jenis amalnya. Demikian. Kalau kita mengingat, maka Dia akan mengingat kita. Demikian, ya. Dan Allah itu di antara bentuk keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu disyukuri. Allah itu disyukuri. Jangan dikufuri, ya.
Ya betapa tidak, semua kebaikan-kebaikan tadi sudah kita katakan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mestinya berterima kasih. Mestinya berterima kasih. Ya sesama manusia saja kalau kita memberi, ya atau kita diberi gitu, ya. Bentuk keadilan terhadap orang yang memberi adalah mendapatkan ucapan terima kasih. Begitu mestinya. Ya, demikian. Itu setidaknya sudah menyenangkan orang yang memberi. Tapi kalau diberi melengos pergi, ya, itu bikin sakit hati, ya. Ucapkan terima kasih kepadanya karena dia telah melakukan kebaikan. Nah, begitu ya. Nah, itu bentuk keadilan, ya. Nah, kalau bersyukur nanti akan ditambah, ya. Bersyukur maka akan ditambah. Allah kalau disyukuri maka akan ditambah nikmat lagi, ya. Allah bahkan yang mengatakan, bukan saya, ya. Kita hanya menyambung saja, menyambung ucapan saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabb kalian itu mengumumkan, sungguh benar-benar bila kalian bersyukur, sungguh bila kalian bersyukur, maka sungguh benar-benar aku akan tambahkan untuk kalian. Lihat sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan dua bentuk penegasan, la azidannakum, lam taukid dengan nun taukid. Allah tegaskan dua kali penegasan, sungguh benar-benar aku akan tambahkan kepada kalian. Allah akan tambahkan. Kalau Allah katakan saja aku akan tambah, nggak mungkin Allah itu menyalahi perkataan dan firman-Nya. Tapi ketika Allah tegaskan, itu untuk meyakinkan kita. Jangan kita ragu. Maka beruntung orang yang bersyukur, karena pasti Allah akan tambah itu. Ya, pasti Allah akan tambah. Jadi bersyukur sajalah. Ya. Bersyukur kepada Allah itu bentuk keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan luar biasanya, ya, ini akan mendatangkan tambahan. Tambahan itu, ya, tambahan itu bisa jadi dari jenis nikmat yang disyukuri. Bisa juga dari jenis yang lain selain dari nikmat yang disyukuri, bisa. Ya. Bisa juga tambahan itu ditambah kuantitasnya, yaitu jumlahnya, bilangannya. Namun bisa juga ditambah, ya, kualitasnya, mutunya, demikian, ya. Yang jelas ketika Allah la azidannakum mengatakan aku akan tambahkan untuk kalian dan tidak menyebutkan bentuk tambahannya, bagaimana menambahnya, maka para hamba Allah rahimani rahimakumullah, pasti, dan Allah itu, ya, maha baik terhadap hambanya. Hambanya tidak meminta saja Allah beri, apalagi ketika hamba tersebut memenuhi tuntutan Allah, permintaan Allah, maka tentunya Allah akan tambah, beri, begitu. Demikian, ya. Kita tidak minta saja, Allah itu beri dengan berlebih. Apalagi kalau kita ternyata bersyukur memenuhi tuntutan dan permintaan Allah, pasti akan ditambah dengan lebih lagi, lebih daripada apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita tidak meminta. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Namun jangan kufur. Ya, bersyukur jangan kufur. Kalau kufur, kata Allah Subhanahu wa taala, wala in kafartum, dan sungguh bila kalian kufur, tidak mau bersyukur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku benar-benar sangat pedih. Ditegaskan oleh Allah dua kali pula. Dua kali ditegaskan bahwasanya azab Allah sangat pedih kalau dia dikufuri, tidak disyukuri. Ya.
Nah, di antara bentuk azab yang pedih yang Allah segerakan kepada para hamba yang tidak bersyukur, yang hanya kufur, maka Allah cabut nikmat. Allah cabut nikmat yang telah Allah berikan itu kepadanya. Allah cabut. Wah, siapa yang mau ya nikmat yang sudah diberi itu diambil oleh Allah, dicabut oleh Allah segera di dunia. Nanti di akhirat ya disiksa kalau Allah tidak maafkan. Na'udzubillahi min dzalik ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, inilah dia satu di antara bentuk ya keadilan tersebut, yaitu berlaku adil terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Allah itu tidak dizalimi haknya dengan cara berbuat syirik kepadanya, baik itu ya di dalam perbuatan-perbuatan Allah, di dalam hak ibadah Allah, dan di dalam nama dan sifat Allah. Demikian bentuk keadilan kepada Allah. Allah itu disyukuri bukan dikufuri. Di antara bentuk keadilan terhadap Allah, Allah itu diingat, tidak dilupakan. Di antara bentuk ya keadilan terhadap Allah adalah Allah itu ditaati bukan dimaksiati dan didurhakai. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita buka sesi soal jawab ya. Kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif, silakan ajukan pertanyaan lewat chatting WhatsApp di nomor 08 12 12 12 8834. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ada pertanyaan yang sudah masuk ini. Ada pertanyaan, bismillah. Pertanyaan seorang satpam. Dalam pekerjaannya diwajibkan mencukur kumis dan jenggot, sedangkan mengenai hukum jenggot dia baru-baru ini saja mengetahuinya. Lantas apa yang harus dilakukannya Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Bismillah. Bila seseorang yang akan bekerja mengetahui bahwasanya syarat dalam pekerjaan tersebut ada pelanggaran terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan tersebut mempersyaratkan sesuatu atau beberapa syarat yang bertentangan dengan ya aturan Allah Subhanahu wa taala. Seperti diantaranya adalah mencukur jenggot atau memakai pakaian isbal, atau bagi wanita membuka aurat, demikian. Maka jangan bekerja ya di perusahaan tersebut. Karena sulit ya. Karena sulit untuk merubah aturan ya, demikian. Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama untuk ditaati. Allah Subhanahu wa taala lebih utama untuk dipatuhi. Karena dialah yang telah menciptakan dan yang telah memberikan rizki, yang memberikan kehidupan dan menjamin kehidupan. Nah, seperti itu. Makanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Hadis riwayat Ahmad. Tidak ada ketaatan kepada satu makhluk pun di dalam kemaksiatan kepada Al-Khaliq, Sang Pencipta. Ya. Maksudnya ya, jangan sampai makhluk yang sama-sama makhluk itu ditaati.
padahal tidak ada andil sedikit pun ya kebaikan tentang dirinya. Adapun gaji itu atas dasar kompensasi dari kerjanya. Adapun rizki itu Allah yang menanggung, bahkan Allah menciptakannya. Menciptakan dia dan menciptakan rezeki itu untuknya, demikian. Maka jangan didurhakai sang pencipta itu, demikian, ya. Tidak boleh. Allah lebih utama yang berhak untuk ditaati dan dipatuhi, bukan manusia, demikian. Nah, seperti itu. Baik ya. Nah, ini dia. Mencukur jenggot. Nah, ini hukumnya adalah haram karena membiarkannya adalah wajib, demikian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Juzu syawarib wa arkhul liha khaliful majus." Cukur atau potong kumis. Nah, kalau kumis yang dipotong enggak apa-apa. Wa arkhul liha, biarkan jenggot. Ya, makanya jangan diganggu gugat dengan cara dipotong, dicukur, dihabiskan, dikelimiskan, tidak boleh. Ya. Khaliful majus, berbedalah dengan orang-orang majusi, karena memang orang majusi dulu yang membiarkan kumis itu, ya, kemudian ya menghabiskan jenggot, demikian, ya. Seorang mukmin, seorang muslim, ya mestinya ya dia punya ciri khas karena nabinya itu berjenggot, demikian. Bahkan tanda kelaki-lakian itu adalah jenggot, demikian, seperti itu. Baik ya. Jadi ini dihindari apa? Dihindari bekerja di tempat tersebut bila syaratnya bertentangan dengan aturan Allah. Kemudian apabila sudah bekerja, nah ini dia. Kalau sudah bekerja mungkin yang dilakukan adalah negosiasi. Nah, seperti itu. Berbeda kalau seandainya belum bekerja, akan masuk kerja. Ya. Kalau sudah bekerja, ini seperti dalam kasus yang ditanyakan ini, kalau sudah bekerja, maka ini melakukan negosiasi. Negosiasi yang pertama adalah dengan memberikan edukasi bahwasanya jenggot itu tidaklah mengganggu pekerjaan. Ya. Kalau dikatakan rapi, kita katakan, ya jenggotnya kan bisa dirapikan, bukan dengan cara dihilangkan. Jadi dikasih tahu ya kepada pihak atasan bahwa jenggot ini tidaklah mengganggu pekerjaan. Karena pekerjaan itu, ya itu kan namanya satpam, menjaga, ya, apakah menjaga stabilitas, keamanan, ya, perusahaan dan seterusnya. Nah, nggak ada hubungan sama jenggot, ya. Jadi kalau kita masalah kerapian, ya kerapian ini nggak mesti, ya. Jenggot itu dinyatakan tidak rapi. Banyak orang yang berjenggot rapi malah. Bahkan banyak juga orang yang tidak berjenggot tidak rapi. Jadi nggak ada hubungannya jenggot ini dengan kerapian, ya pekerjaan satpam, nah seperti itu, ya. Lebih-lebih sampaikan bahwasanya jenggot ini setelah diteliti ternyata ya memunculkan hormon khusus milik laki-laki, yaitu kejantanan, keberanian. Nah, seperti itu. Nah, sementara ya pekerjaan satpam yang ini menjaga stabilitas ini terkait dengan keberanian. Ya, kalau ada orang yang berbuat macam-macam di perusahaan, ya kan harus ada tindakan. Nah, sementara petugas satpam itu harus punya keberanian, kan begitu. Baik ya. Jadi pertama sekali solusinya bisa dilakukan adalah negosiasi, ya, untuk memberikan edukasi tentang jenggot ini yang tidak mengganggu pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah negosiasi untuk dipindahkan kerja. Kalau memang seandainya ya satpam itu sudah ada aturannya, dia pakai potong jenggot begitu, ya sudah, ya. Minta kepada pihak atasan untuk bisa dipindah tugaskan di tempat yang lain dengan membiarkan jenggot ini supaya nggak terganggu, ya, jenggotnya. Nah, seperti itu. Kalau tidak, katanya, nah di sini pekerjaan ini ya
di semua lini pekerjaan itu tidak boleh berjenggot. Kalau gitu pilih Allah, taat sama Allah ketimbang taat sama manusia. Allah pasti kasih rezeki yang lebih ya. Pertahankan jenggot, jangan kalah sama ya tuntutan manusia, tapi patuhi tuntutan Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah SAW. Itu merupakan bentuk ketakwaan. Kalau takwa itu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Tadi perintahnya biarkan kok dipotong, itu salah kan gitu. Maka pertahankan jenggot. Ya bilang saja sama pimpinannya, Pak, kalaulah memang ya orang berjenggot seperti saya ini itu harus tidak bekerja di sini. Padahal ya Bapak beruntung kalau punya pekerja ya orang seperti saya dan orang-orang yang lain yang juga seperti saya, yang itu lebih taat kepada Tuhannya yang tidak nampak. Tentunya akan lebih mudah taat kepada yang nampak, karena yang tidak nampak saja ditaati, kan begitu. Sampaikan begitu sama pihak atasan. Bapak rugi kalau Bapak mungkin ya itu mengeluarkan saya. Nah, kenapa? Saya ini berjenggot karena taat sama Allah, Tuhan saya yang tidak nampak. Nah, kalau kepada Tuhan saya yang tidak nampak saya itu taat, ya. Lalu bagaimana lagi dengan orang yang nampak? Nah, begitu. Tapi Bapak kalau memilih orang yang hanya taatnya kepada orang yang nampak saja, kepada zat yang tidak nampak dia tidak taat, maka Bapak rugi. Bapak bisa dikhianati. Nah, seperti itu. Sampaikan, ini edukasi. Nah, gitu. Ya mungkin kita tidak berjodoh untuk saya bekerja di sini. Nah, begitu saja sudah. Dan insya Allah Ta'ala Allah akan berikan ya rizki dan membuka rizki. Karena mempertahankan jenggot ini merupakan bentuk ketakwaan. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara melaksanakan perintahnya, di antaranya jenggot tadi, salat dan seterusnya, ya. Sekaligus menjauhi larangannya, ya. Maka Allah berikan jalan keluar baginya. Dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka. Demikian. Nah, seperti itu. Jadi pertahankan ya prinsip sesuatu yang memang diperintahkan maka kerjakan, dipertahankan. Ada larangan maka tinggalkan dan dipertahankan untuk menjauhi ya larangan-larangan. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan, Ustadz, jika menginginkan sesuatu, amalan apa yang mesti kita lakukan? Dan salahkah kita menginginkan sesuatu itu kembali padahal telah Allah pisahkan untuk kita? Bismillah. Menginginkan sesuatu yang kita tidak tahu apakah sesuatu itu ditakdirkan untuk kita ataukah tidak, baik untuk kita ataukah tidak, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya sebelum kita minta kepada Allah, kita sendiri yang memprediksi dengan ilmu yang sampai kepada kita bahwa sesuatu itu baik untuk kita ataukah tidak. Contohnya barangkali jodoh, kita katakan jodoh, ya, memilih jodoh pasangan hidup. Nah, sebelum kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka
berdasarkan ilmu yang telah Allah sampaikan kepada kita, yang telah Allah anugerahkan kepada kita, kita menilai orang tersebut yang kita hendak jadikan jodoh ini, maka kita nilai dari sisi agama dan dunia. Secara agama, maka Rasulullah SAW mengatakan bagus akhlaknya, bagus agamanya, bagus agama dan akhlaknya. Demikian. Kata Nabi SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, ya, maka nikahlah dengannya, nikahkanlah ia. Demikian, seperti itu. Hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, demikian, ya. Nah, seperti ini, ya. Jadi bagus agama dan bagus akhlaknya ini berdasarkan penilaian kita. Oh, sudah bagus agama dan akhlaknya, maka kita memilihnya atas dasar ini. Kemudian dari sisi dunia, ya contohnya kalau dia seorang wanita maka kecantikannya, kalau dia seorang laki-laki maka dia adalah kegantengannya, ya. Kemudian berikutnya adalah mungkin dari sisi nasabnya, keluarganya. Nah, seperti itu. Nah, silahkan memilih, ya. Atau kalau bagi wanita, maka calon pasangannya ini berarti adalah orang yang memadai dan cukup ekonominya. Nah, seperti itu. Nah, boleh, tidak masalah. Hanya saja kadang kita tidak mengetahui, menurut penilaian kita berdasarkan ilmu yang telah Allah berikan kepada kita, bahwasanya ini adalah bagus untuk kita, namun belum tentu bagus, ya. Ya, secara hakikatnya bagi kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu tentang masa depan, tentang, ya, perkara yang akan datang, karena itu hal yang gaib. Oleh karenanya silahkan berdoa kepada Allah, minta sama Allah, ya. Yang jelas doa itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu bisa merubah takdir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah kalau tidak salah, atau Imam Ahmad, ya, Rasulullah bersabda Shallallahu Alaihi Wasallam, la yaruddul qada'a illa du'a wa la yazidu fil umri illa al birru. Tidaklah bisa menolak takdir kecuali doa, dan tidaklah bisa menambah pada usia kecuali kebajikan. Demikian. Nah, seperti itu, ya. Nah, secara khusus, ya, untuk perkara-perkara yang besar yang kita anggap penting, ada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada petunjuk Nabi SAW ketika kita memiliki satu urusan yang penting untuk kita beristikharah, namanya istikharah. Istikharah itu adalah minta pilihan terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat 2 rakaat yang tidak wajib hukumnya, kemudian setelah itu berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan doa Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu, ya Allah, bila Engkau tahu, maka disebutkan apa keperluannya. Seperti contohnya kalau memang ingin menikah, sebutkan, ya Allah, aku ingin menikah dengan si fulan, ya, atau si fulanah. Nah, seperti itu. Maka lanjutkan doanya setelah itu, ya. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw ajlihi wa ajlihi faqadurhu li wa yassirhu li tsumma barik li fi. Yaitu minta doa agar ditetapkan, kemudian dimudahkan, kemudian diberkahi. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw ajlihi wa ajlihi fasrifu anni wasrifni anhu wa qadur li al khair haitsu kana tsumma ardini bih. Kalau ini buruk, ketetapan hal itu adalah buruk, maka minta sama Allah agar dipalingkan dia dari yang berdoa, dan yang berdoa dipalingkan darinya.
dan minta ditetapkan yang terbaik di mana saja ia berada. Demikian seperti itu. Nah, minta ya kepada Allah dengan doa istikharah ini bagus insya Allah. Walaupun barangkali telah dipisahkan, terpisah mungkin, tapi belum tentu tidak berjodoh. Pisah mungkin hanya tempat, pisah mungkin hanya waktu, demikian ya. Tapi insya Allah Ta'ala kalau jodoh tak kemana. Walaupun contohnya harus ketemu di usia tua, mungkin begitu ya. Yang penting kalau memang dianggap itu bagus, doa sama Allah ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, Ustadz, bolehkah memberikan uang sama pengamen? Terkadang kita merasa tidak enak kalau tidak memberi. Bismillah. Pengamen tentunya dia memiliki alat musik yang dengan itu dia akan bernyanyi. Dan nyanyi lagu musik itu terlarang. Nah, kalau kita memberi atas dasar musik-musiknya, maka itu bentuk dukungan terhadapnya. Nah, kemudian kalau kita memberi ternyata membuat dia itu semakin banyak bertahan di jalanan, lalu banyak ya bermusik-musik, berlagu-lagu ria di jalanan, sudahlah memadati jalanan, kemudian dia bermusik-musik, membuat dia betah dengan diberi seperti itu. Ternyata ketika aku ya bernyanyi ya di jalan ini, ternyata atau ke rumah-rumah, ternyata yang seperti ini diberikan ya kompensasi oleh orang-orang sekitar ya, diberikan penilaian bagus sehingga dia akan mempertahankan tindakan itu. Tapi kalau tidak ada orang yang memberi, maka bisa jadi dia akan beralih ya kepada pekerjaan yang lain. Nah, ini dilihat apakah tindakan kita memberi ini membuat dia menjadi bertahan ya untuk mengamen ataukah tidak. Kalau seandainya kita ingin memberi dan pemberian ini bukanlah untuk mempertahankan dia agar dia terus mengamen, maka berikan edukasi kepadanya. Ya, sambil contohnya ketika dia hendak ngamen begitu, ya sampaikan begini. Ya, panggil dia lalu diajak berbicara. Ya. Coba baca Al-Fatihah. Coba baca ya surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sudah. Lalu beri uang yang banyak kepadanya. Lalu katakan, sesungguhnya kalau kamu hafal Quran, ya, Allah akan berikan rizki kepada kamu lebih besar daripada kamu mengamen. Nah, itu edukasinya. Demikian, ya. Tapi kalau kita berikan uang kepada pengamen ketika dia baru saja nyanyi atau sedang menyanyi, yang itu tentunya musik-musik, ada musiknya dan lagunya macam-macam, kan begitu. Liriknya itu kadang jelek, begitu. Maka ini bisa jadi bentuk dukungan kepadanya. Lebih-lebih ya pemerintah itu ada mengeluarkan aturan di beberapa kota larangan untuk memberi bagi para pengamen agar tidak membuat ya macet jalanan dan itu membahayakan pengguna jalan, berbahaya juga bagi para pengamen tersebut. Demikian ya, wallahu taala alam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan karena sudah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kebenaran dan kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ambil dan terimalah. Adapun kekurangan, kesalahan dan kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka jauhkan dan tinggalkan. Kepada Allah saya mohon ampun atas kekurangan dan kesalahan. Dan demikian pula kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam. Mari kita turut membantu ya, berlomba-lomba untuk berdonasi, membebaskan lahan
yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana masih ada ratusan juta. Kita masih memiliki peluang yang sangat besar, memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya. Yang ini akan terus mengalir tatkala dimanfaatkan. Ya, walaupun kita telah tiada. Mari miliki aset akhirat. Ya. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Anda bisa melihat informasi lanjutan ini di layar kaca Anda yang sedang Anda saksikan ini. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.